Oke, pendengar, kita akan masuk di segmen pembuka kita di Bogor pagi ini. Kita akan masuk di Mutiara Pagi. Jadi kali ini kita akan menyimak kajian yang telah disampaikan Kiai Haji Mahfud Hidayat. Kali ini soal kunci surga ternyata ya. Dan alhamdulillah Pak Kiai sudah tersambung dengan kami di telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kali ini soal kunci surga Pak Kiai. Mungkin sebagai mukadimah ataupun pembuka, hari kita juga mengundang pendengar kita untuk beratensi di kesempatan kali ini melalui line WhatsApp kami di 081554.200. Mangga Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Bersyukur tiada lain, mudah-mudahan dengan syukur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan untuk kita, kebaikan nikmat yang membawa maslahat dan manfaat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, surga merupakan tempatnya kenikmatan, Darun Naim, yang mana di dalamnya kalau orang sudah masuk akan kekal selamanya, khalidina fiha abada. Dan setiap orang yang beriman tentu mereka ingin sekali untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan surga merupakan tempat sekaligus motivasi bagi siapapun ya untuk beramal solih. Dan orang yang beriman dengan keimanannya yakin bahwa nanti setelah kematiannya di dunia itu mereka akan masuk pada fase berikutnya alam barzakh, dan selanjutnya adalah alam akhirat yang diawali dengan mahsyar dan berujung pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan demi harapan ini tentu tidak hanya sebatas harapan. Ini ada alasannya ya, dan ada usaha yang harus dilakukan untuk meraihnya. Yang pertama adalah dalam mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita harus berakidah lurus, berakidah yang benar ya, karena miftahul jannah la ilaha illallah atau syahadatu alla ilaha illallah. Kuncinya surga adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Rawahu Ahmad. Nah, hadis ini tentu menjadi pegangan pertama yang paling prinsipil dalam hidup. Tentu akidah atau keyakinan ya, itu mendasari perbuatan, mendasari ucapan. Karena keyakinan yang tertanam dalam hati dengan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dalam perbuatan pun dia tidak akan menganggap ya di alam raya ini Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun itu memiliki power, kekuatan yang lebih daripada kekuatan dirinya.
namun dia tidak akan terperangkap pada kekuatan, pada kehebatan yang ada di atas dirinya, tidak terperangkap dalam hal kehambaan dirinya kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya prinsip ini sekaligus meniadakan, ya, nafyu, meniadakan, dan isbat, menetapkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu ditiadakan semuanya, termasuk kaitan dengan makhluk, ya. Di dalamnya tidak ada satupun yang perlu dipertuhankan. Illallah, diisbatkan, ditetapkan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang mendasari seseorang akan masuk surga, karena surga itu adalah milik Allah, sehingga harus bertuhan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kalau bertuhan kepada yang lainnya, tentu kata Allah, kamu minta kepada selainku surga itu, ya, jangan minta kepadaku, karena ini adalah surgaku. Kamu tidak bertuhan kepadaku, maka surgamu, ya, itu tidak akan engkau dapatkan. Kalau kamu mau, mintalah kepada selainku, dan itu adalah tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kunci surga atau kunci utama kita dimasukkan Allah ke dalam surganya adalah dengan amal perbuatan kita, dengan ibadah kita, ya. Yang mana dalam hadis yang lain ada miftahul jannah as-shalah, ya. Miftahul jannah as-shalah. Ini sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau, ya, menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kunci surga adalah salat. Sehingga wajar, ya, dalam keterangan yang lain, dalam riwayat yang lain, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agama. Nah, oleh karena itu, salat merupakan syariat yang harus kita tegakkan, tidak hanya menegakkan salat secara ritual, tapi juga salat secara spiritual, bahkan dalam aksi sosial. Nah, inilah syariat kita umat Islam, yaitu dengan salat. Selain salat ada zakat, ada puasa, ada haji, dan lain-lain, dan itu ada tuntunannya dalam agama. Dengan melaksanakan tuntutan atau tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, yaitu melaksanakan syariat. Yang ketiga adalah melaksanakan kesolihan sosial. Solih secara pribadi, benar secara akidah. Itu kalau dalam hal sosial kemasyarakatan tidak baik, maka ini bisa menghambat untuk masuk ke dalam surganya, atau bisa menghambat untuk tidak langsung, ya, oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Kenapa? Karena kita hidup di tengah masyarakat, tentu agama itu adalah panduan. Agama itu adalah bimbingan, ya. Bagaimana seseorang soleh tidak hanya secara individu, tapi juga secara sosial. Sehingga ada hadis yang lain, wa miftahul jannah hubbul masakini wal fuqara. Ya. Kuncinya surga adalah mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan kesolehan sosial, tentu dalam surah Al-Ma'un kita menjauhkan diri dari kelompok orang-orang yang mendustakan agama.
Karena orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un itu ditengarai adalah orang-orang yang tidak ada perhatian, tidak peduli kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bahkan dia tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mutlak bagi kita sebagai orang yang beriman itu dituntut untuk soleh secara sosial, untuk baik kepada sesama, ya, peduli, dan selanjutnya menjadikan agama ini komprehensif, tidak hanya baik secara vertikal, namun secara horizontal yang bersifat sosial. Nah, ini adalah kunci surga. Namun di atas semuanya ada sebuah kata, yang kata itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang masuk ke dalam surganya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal ibadah kita menjamin untuk masuk surga? Ya, tidak. Kenapa? Karena menjamin masuk surga itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita berakidah yang lurus, kita yakin kepada Allah, husnudzon kepada Allah, Allah akan berikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Dikarenakan kita beribadah, karena kita mengikuti perintah Allah dan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, begitu pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mahabbah dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka kita berharap mendapatkan ridho dan rahmatnya. Dengan demikian kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Sehingga kunci surga dalam hal ini yang pertama adalah dalam ranah akidah, kita memiliki akidah yang benar, akidah Islam ahli sunnah wal jamaah, ya, akidah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah dalam ranah syariat, di sini dilambangkan dengan sholat, dan tentu ada ibadah-ibadah mahdoh lainnya. Yang ketiga dalam ranah sosial, kita memiliki kepribadian yang baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang kesemuanya itu dikerucutkan dengan iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kunci surga ya, yang bisa kita jadikan pegangan untuk bagaimana mengharapkan nantinya kita bisa masuk ataupun tergolong orang-orang yang masuk dalam surga berkarya. Saatnya untuk Anda bertanya ya terkait hal-hal yang sudah tadi disampaikan Kiai Haji Mahfud Hidayat. Sudah ada beberapa pertanyaan Pak Kiai, punten saya bacakan. Mangga. Ini dari Pak Onoy ya. Assalamualaikum, selamat pagi di era pagi hari ini. Saya dengan Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaannya, surga menurut pandangan Pak Ustadz seperti apa? Ya. Dan apakah dalil menjelaskan ada bidadari itu bagaimana maksudnya serta tujuan yang konkret ya, dan dapat disohikan ya. Dan apakah kenikmatan yang utama selain surga karena ada dalil yang memaparkan hal itu. Dan yang terakhir, bagaimana membatasi serta memahami fenomena alam dunia dan alam surga, dan bagaimana dengan alam pikiran serta alam semesta yang hubungannya dengan akidah, keyakinan serta konsep keilmuan. Kurang lebih begitu Pak Kiai. Ya. Mangga. Baik. Terima kasih Bapak Onoy Ciparigi ya. Ini pertanyaannya bertubi-tubi. Ya. Berantai ya. Baik. Yang pertama tentang konsep surga. Surga sudah jelas adalah suatu hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat, dan bagi orang yang beriman bagian dari yang harus kita imani. Sebab kita
dituntut untuk beriman kepada yang gaib. Ya, dalam hal ini surga termasuk hal yang gaib sehingga kita harus mengimaninya. Dan kegaiban surga ini tentu ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melihat, namun karena Allah dan Rasul-Nya menyampaikan, maka kita lebih dari itu kita percaya. Karena dituntut untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ketika kita tidak percaya kepada surga, maka khawatir rontoklah keimanan kita. Makanya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya kita yakini seperti itu, bahwa surga merupakan tempat kenikmatan darun na'im, bahwa di dalamnya ada azwajum mutahharah, ada pasangan-pasangan yang disucikan, ya, yang tadi disebut sebagai bidadari. Mungkin bidadari itu kan perempuan. Nah, jadi nanti untuk kaum perempuan yang masuk surga pun akan menjadi bidadari bagi pasangannya di dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu semuanya adalah diinformasikan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Salah satu contohnya di surat An-Nisa misalnya, ya, ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, kami, kata Allah, akan memasukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Dan mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Dan kami, kata Allah, akan memasukkan mereka, ya, ke dalam tempat yang nyaman di surga itu, yang teduh lagi nyaman. Nah, ini adalah konsep atau salah satu ayat yang menjadi dalil adanya surga, adanya kenikmatan, adanya pasangan dan sebagainya di dalam surga. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya Allah menciptakan surga? Wallahu a'lam. Yang jelas hikmahnya adalah dengan adanya surga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa adil atau keadilannya, bahwa orang yang baik yang waktu di dunianya ya itu beribadah, berbuat baik, maka tempatnya pun adalah kebaikan. Orang yang buruk, yang itu jauh darinya, bahkan ingkar, bahkan buat kerusakan di muka bumi, maka dia pun tempatnya adalah buruk. Nah, itu sudah disiapkan, dan itu adalah keadilan Allah bagi hamba-hambanya, bagi seluruh alam semesta. Nah, kemudian muncullah, apakah ada kenikmatan selain surga? Di akhirat itu tidak ada. Semua kenikmatan ada di dalam surga, ya, termasuk kenikmatan apapun di dalamnya, karena surga merupakan tempat kenikmatan, dan di luar surga adalah tempat kesengsaraan. Kalau surga adalah sebaik-baiknya tempat, sedangkan neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Sehingga masuklah di sini dalam alam pikiran kita, ya, bagi orang yang beriman tentu ada harapan, ada target, cita-cita. Setelah ini akan kemana? Ya, maka kalau targetnya adalah alam yang kekal, yaitu alam akhirat, bagaimana supaya bahagia, maka di dunia ini dia akan memperbanyak amal soleh, akan baik, ya, karena targetnya adalah jangka panjang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Ya, hendaklah jiwa ini melihat apa yang sudah dilakukan di dunia, ya, kemarin, hari ini, itu ligod untuk hari esok. Hari esok itu apa? Akhirat. Karena tidak ada jaminan kita esok hari masih di dunia.
Nah, itulah yang ditanamkan dalam keimanan kita, dalam ketauhidan kita, sehingga dengan meraih kebahagiaan di akhirat, yaitu surganya, mengharap rahmat dan ridhonya, ini akan menjadikan kita kebahagiaan yang kekal selamanya. Wallahu a'lam. Baik, demikian Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Mana? Ini dari Pak Andi Supriyadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan juga host selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Izin bertanya, mohon pencerahannya tentang kisah Jaban yang di akhir hidupnya menyesal dan juga mengucapkan 3 hal, jarak ke masjid, pakaian, dan juga sedekah roti. Salam dari Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang, Mangga, Pak Kiai. Ya. Baik, terima kasih Bapak di Supriyadi Kemang ya. Bojong Kidul. Nah, ini adalah bukti bahwa di alam nanti setelah kematian kita itu ada proses berikutnya. Ada proses berikutnya, Allah menampakkan apa yang sudah dilakukan. Ya, orang yang tidak beriman atau orang yang kufur, mereka menganggap bahwa hidup ini mereka hidup untuk hidup di dunia, sehingga tidak memiliki aturan. Ya, mereka bebas, merasa bebas, sebebas-bebasnya, dan untuk kepuasan dirinya saja. Namun bagi orang yang beriman, kehidupan yang sementara ini dilakukan sebaik-baiknya dengan bersodakoh. Bisa jadi dia bersodakoh dengan rotinya atau makanannya, bersodakoh dengan pakaiannya atau baju yang dipakainya. Ya, bisa jadi bersodakoh dengan yang lain selain itu. Nah, ketika meninggal dunia mulai ditampakkan. Ya, ditampakkan, bisa jadi saat sakaratul maut pun itu sudah ditampakkan. Ya, karena sudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya ditampakkan, nanti kamu begini begini begini. Itu begitu dia misalnya, ya dalam kisah itu ada sebuah kisah bahwa ketika itu dia bilang ya separuh, kemudian dekat, ya. Kemudian satu, ya dia bingung, ya yang dengar tuh bingung, kok ini bilang apa gitu kan, yang bilang separuh, dekat, satu, gimana maksudnya. Nah, begitu kesadaran kembali, ya, dia cerita bahwa diperlihatkan di alam itu, aku sodakoh suatu hari sedang makan roti, dia melihat ada orang yang minta-minta, aku berikan separuh rotiku. Nah, ditampakkanlah pahalanya. Dia nyesal, kenapa hanya separuh yang diberikan. Coba kalau seutuhnya, aku masih punya roti di rumah, aku berikan semuanya, pahalanya akan lebih besar lagi. Orang yang sodako saja masih nyesel. Begitu pula suatu hari dia pakai baju 2 rangkap karena musim dingin. Ada orang yang nggak punya baju, nggak punya pakaian, dia kasihkan pakaian luarnya, jaketnya kepada orang itu. Ditampakkanlah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kematiannya itu, dalam proses kematiannya itu dia pun nyesel. Kenapa hanya satu yang diberikan, gak dua-duanya? Pahalanya sangat besar. Aku masih punya di rumah pakaian. Nah, itu yang sodako saja masih nyesel. Begitu pula, ya, dia melihat jauh, ya, dia melihat bahwa dengan kata-kata itu, ya, dia jelaskan perjalanan dia untuk ke tempat ibadah, ke tempat thalabul ilmi, ke tempat dia sholat berjamaah, itu jaraknya, ya,
ketika jarak dari rumahnya ke tempat itu ternyata ada hitungannya. Hitungannya ada. Hitungannya ya, kalau dia menempuh jalan misalnya 500 meter pahalanya ya segitu. Ketika menempuh jalan 1 kilo ya pahalanya segitu. Menempuh jalan 100 meter ya pahalanya segitu. Itu ini kan pahalanya. Maka dia pun menyesal. Kenapa yang saya lakukan ya eh, pengajian atau thalabul ilmi hanya ke tempat yang dekat. Padahal ada juga di tempat yang jauh. Saya pun ingin harusnya ke tempat yang jauh. Saya melakukan juga karena pahalanya oleh Allah dihitung, ya, tidak hanya dari segi kesungguhan tapi juga dari segi jaraknya. Nyesalnya, penyesalan itu ada setelah ditampakkan semuanya. Nah, kita hikmahnya dari kisah tersebut, jangan sampai penyesalan itu ada sementara kita terlambat dan tidak bisa mengulangi episode dunia ini. Wallahu a'lam. Baik, demikian tadi ya penjelasan dari Pak Kiai. Tadi pertanyaan dari Pak Andi Supriyadi di Bojong Kidul ya. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ya. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana kita sebagai orang muslim agar bisa selalu istiqomah dijauhkan dari godaan duniawi ini agar kuat iman dan Islamnya, karena di dunia ini macam ragam godaan syaitan yang terkutuk selalu membayangi kita. Wassalam, mohon pencerahannya dari Ibu Supriyati di Sindang Barat. Mangga Pak Kiai. Baik. Terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Istiqomah. Istiqomah ini bagian yang paling sulit ya. Tapi harus kita usahakan. Ya, karena apa? Karena Rasulullah itu syayabatni Hud wa akhwatuha. Dalam sebuah hadis surat Hud yang di dalamnya ada perintah untuk istiqomah. Ya, kepada beliau itu menjadikan surat Hud dan beberapa ayat lainnya yang perintah istiqomah itu menjadikan beliau beruban. Jadi rambut beliau itu beruban karena memikirkan istiqomah. Kalau kita beruban mungkin beda ya, memikirkan apa gitu. Nah, ini adalah bagian dari hal penting istiqomah ini, bagaimana caranya. Karena tentu di dunia godaan demi godaan itu tidak hanya di kanan dan di kiri, juga di depan dan di belakang. Bisa jadi dia lulus dari godaan hawa nafsu dalam dirinya, tapi ada dari anaknya, ada dari pasangannya, ada dari atasannya, dari bawahannya, dan seterusnya. Itu semua setan tidak akan bisa berhenti untuk menggoda kita dari segala arah. Karena target setan jelas, karena setan dimasukkan ke dalam neraka ya, iblis itu, dan iblis bersumpah kepada Allah, la ughwiyannahum, ya, aku akan menjadikan mereka itu tergelincir, sesat ya, dan sama sepertiku berada di neraka. Nah, itu sumpahnya iblis, sehingga kita sadar betul bahwa mereka adalah aduwwum mubin. Ya, jangan ikuti langkah-langkah setan karena mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, tanamkan itu yang pertama adalah musuh, sehingga tentu namanya musuh kita jangan mengikuti mereka karena mereka adalah musuh bagi kita. Yang kedua, caranya adalah kita harus sering-sering berdekatan atau berkumpul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, agar kita bisa dinasihati, agar kita bisa mengikuti perilaku orang-orang yang soleh di sekitar kita. Itu minimal. Tapi target berikutnya, dengan berkumpul orang yang soleh, akan menjadi saksi di akhirat. Ketika orang-orang yang soleh itu oleh Allah dimasukkan ke surga, maka orang soleh itu bersaksi di hadapan Allah, orang ini pun ya Allah tolong masukkan ke surga karena dia senantiasa bersamaku. Nah, inilah minimal kita dengan segala kelemahan, keterbatasan. Ya, kita ikuti orang-orang yang baik, jangan ikuti yang tidak baik. Kita ikuti orang-orang yang perilakunya, ucapannya itu benar,
baik, jangan sampai berguru atau mengikuti ucapan-ucapan atau perilaku mereka yang tidak baik kepada sesama, yang buruk kepada Allah, dan tentunya kita mohon dijauhkan darinya. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, dan memohon kepada Allah. Doanya adalah Rabbana, ya. Ada doanya khusus, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ada lagi Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada lagi Rabbana, ya, kesananya banyak, la tada'lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satarta wala jahlan illa 'allamta wala maridun illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtimis sholiyati a'malana. Jadi perbanyak doa-doa yang kita hafal, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalannya sampai husnul khotimah. Wallahu a'lam. Baik, demikian tadi ya Bu Supriyati di Sunda Barat. Baik, Pak Kiai, berhubung waktu juga, kira-kira sebagai rangkuman dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin sebagai penutup, Pak Kiai, terkait kunci surga, mangga Pak Kiai. Ya, terima kasih Mas Kelaka. Ini kita sebenarnya bicara kunci surga bukan berarti kita pemegang kuncinya gitu kan, sehingga dengan bebas pegang kuncinya seolah-olah gitu kan, yang lain belum dapat. Nah, ini kita membahas ini adalah bagian daripada keinginan kita untuk bersama-sama meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ini adalah sementara dan target kita tentu adalah kenikmatan. Kita inginnya di dunia nikmat, di akhirat nikmat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Namun seandainya di dunia kita tidak merasakan atau belum merasakan kenikmatan sesuai yang kita impikan, namun kita ingin di akhirat itu diganti dengan kenikmatan, sehingga penderitaan itu berujung dengan kenikmatan. Jangan sampai ada penderitaan setelah penderitaan, karena penderitaan yang kedua itu sifatnya kekal. Nah, kita ingin kehidupan di dunia bermanfaat dan menjadikan kita meraih kunci-kunci surganya Allah dengan berakidah yang benar, dengan bersyariat yang benar, dan juga dengan berakhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar kajian kita di kesempatan pagi hari ini bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat terkait kunci surga ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Kiai bahwa bukan seolah-olah berarti kita memegang kunci, tapi kita patut upayakan untuk bagaimana sama-sama bisa istiqomah berbuat yang terbaik menuju ke surga. Pendengar, semoga meningkatkan iman dan takwa kita edisi kali ini. Mutiara Pagi, pendengar, selanjutnya di program kami sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Berita RRI Bogor. Jadi tetaplah bersama kami.